Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lensa Aceh. Semoga channel ini memberi edukasi kepada kita semua. Kali ini kita akan membahas 5 misteri di Aceh yang belum terpecahkan hingga saat ini. Sebelumnya, sukai dulu video ini, komen, dan berlangganan dengan channel ini. Setelah berabad-abad kejadian masa lalu yang meninggalkan tanda tanya besar yang kemudian menjadi misteri yang selalu menggantung dan belum terpecahkan hingga saat ini. Di Aceh sendiri ada 5 misteri yang belum pernah bisa diungkapkan kepastiannya, baik dari segi peneliti atau dari sejarawan yang telah mempelajarinya. Berikut 5 misteri di Aceh yang belum terpecahkan hingga saat ini. Putroneng, sang wanita yang memiliki 100 suami. Nian Nio Lianqi atau di Aceh dikenal dengan Putroneng merupakan seorang komandan perang wanita yang berpangkat jenderal dari Sinabuda. Jenderal perempuan ini dikalahkan dalam peperangan melawan pasukan Merah Johan. Merah Johan merupakan seorang ulama dari kerajaan Perla. Setelah kalah dalam peperangan, kemudian Putroneng memeluk agama Islam. Lalu dia dilamar oleh keluarga bangsawan. Disinilah berawal misteri yang kemudian terus menjadi perbincangan yang aneh di setiap kalangan, di mana Putroneng memiliki 100 suami dan selalu meninggal tepat pada malam pertama. Yang menjadi misteri, benarkah Putroneng memiliki sampai 100 suami? Dan bila benar, mengapa semuanya meninggal tepat di malam pertama? Situs Lamreh. Situs yang dipenuhi oleh makam-makam petinggi kerajaan Aceh tempo dulu ditemukan di Bukit Lamreh, sebuah kawasan perbukitan yang berada di Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar. Lamreh merupakan daerah perbukitan yang tersusun dari batuan kars dan tidak pernah cocok untuk pemukiman, apalagi untuk lahan pertanian. Namun di lokasi ini ditemukan banyak peninggalan-peninggalan, terutama makam-makam tua. Dan yang paling banyak menarik perhatian adalah peninggalan-peninggalan berupa nisan-nisan model plak-pling. Sebaran batu nisan di situs Lamreh ini cenderung berserakan dan tidak tertata dengan baik. Titik-titik sebaran batu nisan tersebut mempunyai beberapa jenis batu nisan dengan berbagai bentuk ornamen. Dengan keberadaan makam-makam tua, timbul banyak pertanyaan, terutama bagi peneliti dan pegiat sejarah tentang situs Lamreh ini. Banyak yang beranggapan dulunya situs Lamreh merupakan bandar dan kota metropolitan. Namun, banyak yang menolak pernyataan tersebut, mengingat tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan Lamreh sebagai kota pelabuhan. Bahkan, beberapa di antara peneliti berasumsi Lamreh dulu pernah menjadi kerajaan tua. Namun, tidak ada yang bisa membuktikan sampai saat ini. Misteri besar masih menyelimuti keberadaan akan situs Lamreh ini. Sniper pembunuh Jenderal Belanda Johan Harmen Rudolf Kohler. Jenderal Belanda yang terkenal garang bernama Johan Harmen Rudolf Kohler dikirim untuk menginvasi dan menguasai Aceh pada Perang Aceh Pertama tahun 1873. Aceh yang menolak bekerja sama dengan Belanda merasa tersinggung dan berniat untuk menaklukkan Aceh dengan cara menjajah. Inilah invasi pertama Belanda terhadap Aceh dengan berujung terbunuhnya Kohler oleh sniper. Ditembak tepat di jantungnya di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Namun sampai saat ini masih menjadi misteri besar siapakah sniper yang telah membunuh Jenderal Belanda tersebut. Bahkan nama sniper ini tak pernah disebut-sebut oleh literatur manapun. Masjid tetap berdiri kokoh di saat bangunan lain hancur diterjang tsunami. Ketika terjadi tsunami di Aceh, banyak keanehan dan misteri yang tidak dapat dinalar oleh logika, tapi butuh pendekatan spiritual. Salah satunya adalah ketangguhan masjid di pesisir yang tetap berdiri kokoh dan gagah, meskipun semua bangunan di sekelilingnya musnah dan hancur diterjang gelombang tsunami.
Misteri ini yang kemudian ditanggapi berdasar keimanan masing-masing. Dan kita selalu percaya bahwa ada beberapa hal yang terkadang tidak cukup dianalisa dengan logika semata. Ajimat Rantibui atau ajimat rantai babi. Percaya atau tidak, ajimat Rantibui sejak pecah perang Aceh, pejuang bahkan memakai untuk kebutuhan pertahanan, terutama kebal dari senjata tajam. Salah satu rantibui itu adalah milik Tengku Cik di Tiro. Ajimat itu ditemukan Belanda di tubuh Tengku di Coatplieng. Sampai kini masih tersimpan di Colonial Museum Amsterdam, Belanda dalam etnografia Aceh. Benarkah ajimat rantibui dapat membuat badan seseorang menjadi kebal? Ini pun tetap menjadi misteri hingga sampai saat ini. Demikianlah 5 misteri di Aceh yang belum terpecahkan hingga saat ini. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan dengan channel ini.